Bertemu lagi dengan saya Ibu Hasanah dengan mata pelajaran prakarya SMA. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang teknik pengolahan bahan makanan. Adapun tujuan pembelajaran adalah mengidentifikasi teknik pengolahan bahan pangan sayuran yang terdapat di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Teknik pengolahan pangan bahan sayuran menggunakan teknik yang sama dengan pengolahan bahan pangan buah. Di sini akan diuraikan secara singkat teknik dasar pengolahan pangan yang dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pengolahan makanan panas, teknik pengolahan bahan makanan panas basah atau moist heat, dan teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Teknik pengolahan pangan basah atau moist heat merupakan suatu pengolahan bahan pangan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Berikut ini yang termasuk teknik pengolahan pangan panas basah. Yang pertama adalah teknik merebus atau boiling. Teknik boiling adalah suatu cara mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan diantaranya berupa air, kaldu, dan susu. Teknik yang kedua yaitu teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih. Bahan makanan yang digunakan biasanya berupa bahan pangan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya, seperti buah-buahan, sayuran, telur, dan ikan. Teknik yang ketiga yaitu teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus, dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Cara ini sama untuk menyetup bahan makanan agar aroma yang keluar menyatu dengan cairan bahan makanan dan menjadi lebih lunak. Teknik yang keempat adalah teknik menyetup atau menggulai atau stewing. Teknik menyetup yakni mengolah bahan makanan dengan cara menumis bumbu lebih dahulu dan dilanjutkan dengan merebusnya dengan sedikit cairan dengan api sedang. Penggunaan api sedang dalam waktu yang sedikit lama dimaksudkan agar aroma dari bahan masakan keluar dengan sempurna. Teknik yang kelima yaitu teknik mengukus atau steaming. Teknik mengukus adalah teknik memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Sebelum mengukus, alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan mengeluarkan uap. Baru masukkan bahan makanan pada alat pengukus. Efek dari teknik ini ialah menjadikan makanan lebih lunak dan lembut, serta nilai gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Teknik yang keenam adalah teknik mendidih atau simmering. Teknik ini merupakan teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu. Baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama hingga muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaannya. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Teknik pengolahan basah panas yang terakhir yaitu teknik mengetim. Teknik mengetim merupakan teknik memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu panci lebih kecil. Pangan
atau dry heat cooking merupakan teknik mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Ada 5 teknik yang termasuk ke dalam teknik pengolahan pangan panas kering. Teknik yang pertama yaitu teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Cara memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Teknik ini dapat digunakan untuk berbagai bahan makanan termasuk buah, sayuran, daging, dan unggas serta ikan. Pada metode kering ini, karena dipanaskan dalam suhu tinggi, akan terjadi perubahan tekstur, warna, dan rasanya. Pada proses pengolahan dengan metode deep frying ini, beberapa kandungan gizi akan rusak, tetapi kandungan energinya akan tinggi karena mengandung lemak. Kandungan vitamin biasanya lebih sedikit yang hilang. Teknik yang kedua yaitu teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Teknik ini merupakan suatu proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar dengan bahan hanya 1 kali dibalik. Dengan teknik ini, bahan makanan tidak akan menjadi terlalu matang. Asam amino yang terdapat pada bahan makanan akan tetap, meskipun protein akan menyusut dan juga akan kehilangan beberapa jenis vitamin B. Teknik yang ketiga adalah teknik menumis atau sautéing. Teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Biasanya cairan yang ditambahkan adalah saus, krim, dan sejenisnya yang dimasukkan pada saat terakhir proses pemasakan. Sebelum menumis, hendaknya potongan atau irisan bahan makanan dipersiapkan terlebih dahulu. Gunakan minyak zaitun atau minyak canola yang mengandung minyak sehat dan membantu menurunkan kolesterol berbahaya. Teknik yang keempat adalah teknik memanggang atau baking. Teknik memanggang atau baking merupakan pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Teknik baking ini memiliki beberapa metode, yaitu yang pertama memanggang kering, kemudian yang kedua memanggang dalam oven menambah kelembapan, dan metode yang ketiga yaitu memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah. Ketika memanggang dengan oven, bahan makanan akan mengeluarkan uap air. Uap air ini akan membantu proses pemasakan bahan makanan. Teknik ini biasanya digunakan untuk produk pastry atau roti. Selain itu, digunakan untuk memasak daging dan ikan. Ketika memanggang bahan makanan, masukkan wadah berisi air yang akan mengeluarkan uap air yang masuk ke dalam oven, menyebabkan kandungan air dalam bahan makanan bertambah dan akan menambah kualitas makanan. Penerapan teknik dasar baking dapat dilakukan pada berbagai bahan makanan, diantaranya kentang, roti, cake, biskuit, ikan, dan sayur-sayuran. Sedangkan metode memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah, wadah pertama berisi bahan makanan, dan wadah kedua diberi air. Wadah pertama dimasukkan ke dalam wadah kedua sehingga panas yang sampai ke bahan makanan lebih lambat. Dengan demikian, tidak akan mengakibatkan panas yang berlebihan dan dapat mengurangi kemungkinan makanan terlalu matang. Contohnya yaitu puding karamel atau hot pudding Frankfurt. Teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking yang kelima yaitu teknik membakar atau grilling. Grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle atau di atas pan dadar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Suhu yang dibutuhkan untuk grill sekitar 292 derajat Celcius.
Grill juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya. Dalam teknik ini, perlu diberikan sedikit minyak baik pada makanan yang akan diolah maupun pada alat yang digunakan. Jeruji ini berfungsi sebagai penahan bahan makanan yang sedang dimasak atau dipanggang. Selain itu, fungsi lainnya juga untuk membuat bagian yang matang dan gosong berbentuk jeruji pula. Sekian pembelajaran kita kali ini. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.